Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingin ku jauh darimu, sedetik pun tanpamu hatiku merindu. Terangiku dengan santri asli Malang, yang mana beliau lebih dikenal dengan sebutan santri backpacker Nusantara, karena yang beliau lakui dan suluki untuk meneliti sanad-sanad yang ada di Nusantara ini, mulai dari Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Sulawesi, sudah dijelajahi dan dijajaki oleh beliaunya, hingga beliau membuat memoir atau catatan perjalanan yang sudah beliau lampahi untuk meneliti sanad Nusantara ini. Begitu paling tidak gambaran tentang beliau dan yang akan kita pelajari tentang sanad Nusantara. Kepada beliau, Gus Apit Mu'afan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim, alladzi anzalal Qur'anal karim hudal likullil muslim ila siratikal mustaqim fi biladina Indonesia as-salim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil azhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Qulu jami'an sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan yang mana pada hari ini di tempat yang penuh berkah ini, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dilimpahi keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kami. Memang kami ini orang Malang, tapi bukan Malang nasibnya, tapi Malang melintang. Jadi alhamdulillah saya sekarang berpindah kewarganegaraan menjadi warga Jawa Barat. Kami tinggal di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Ciamas, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, sebenarnya kedatangan kami ke sini jujur sebagai peserta seperti Anda semua. Tapi alhamdulillah Ustadz Fadil telah menginformasikan ke kami untuk bisa menjadi salah satu bagian dari narasumber. Maka mohon maaf jika kami nanti ada kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan, tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan pada siang hari ini. Dan alhamdulillah, dan semoga kami bisa menyampaikan secara maksimal meskipun harus fisik luar biasa capek, karena baru 2:30 tadi kami datang dari Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan menyampaikan sedikit tentang penelitian kami tentang sanad qiraat Nusantara, jejaring sanad Al-Quran, guru-guru Al-Quran di Indonesia. Maaf Ustaz, mana? Ya maaf. Oke. Ya mohon maaf. Penelusuran jejaring sanad guru Al-Quran di Indonesia. Alhamdulillah, saat ini kami menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Jami'ah Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Meskipun kami baru nikah Januari kemarin, tapi memang di sana kita dihargai betul profesionalitas. Kita tidak melihat lagi umur berapa, tapi siapapun yang berkompetensi di bidang Al-Quran untuk bisa berjuang berjihad pada Al-Quran, maka alhamdulillah kami pun yang
belum setahun di sana, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan menjadi keluarga besar JGHNO, karena alhamdulillah kami menjalankan 2 program dari Pemprov Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita punya program namanya Sadesa, 1 desa 1 hafid. Selanjutnya juga ada program pembinaan guru-guru tahfidz yang ini diinisiatori oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Mengapa demikian? Karena berbeda culture-nya antara Jawa Barat, Jawa Timur, wabil khusus masalah pembinaan tahfidzil Quran. Kalau boleh kami cerita sedikit sebelum masuk ke materi. Jika kita melihat pesantren Al-Quran, konotasinya kalau di Jawa Timur termasuk di Jawa Tengah pasti pesantren tahfidz. Tapi mohon maaf, jika Anda ke Jawa Barat mungkin tahun 70-80-an, pesantren-pesantren Al-Quran yang sampai sekarang masih berdiri, itu mereka bukan pesantren tahfidz, justru tahsin tilawah. Makanya kalau MTQ, juara-juara dari khususnya di cabang tilawah kebanyakan dari Banten, Jawa Barat atau Jakarta. Tapi kalau Jakarta saya gak yakin, mungkin banyak top-topan dari PTIG mungkin. Nah, dan alhamdulillah selanjutnya akhirnya hal itu ketika seiring berjalan waktu, berdirilah Jami' Iqra wal Hufat pada tahun 50, tepatnya pada 17 Ramadan di kediaman Kiai Haji Wahid Hashim di Jakarta saat itu. Yang mana kemudian pada tahun 51 Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU terlama dan menjadi ketua DPR MPR saat itu, beliau mencari cara bagaimana tradisi tahfidzul Quran yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu bisa menular ke Jawa bagian Barat. Saat itu kan semua dianggap Jawa Barat kecuali Jakarta. Maka alhamdulillah saat itu diutuslah beliau, datanglah ke Kaliwungu Kendal. Beliau menemui namanya Kiai Haji Badawi Abdul Rashid. Kiai Badawi pun mengutus salah satunya bernama Kiai Haji Yusuf Junaidi, yang mana Kiai Yusuf Junaidi ini kemudian hijrah ke Bogor tahun 51. Singkat cerita tahun 63 bikin pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Jawa Mas Bogor. Pula anak yang ketiga yakni Kiai Haji Hasanuddin Yusuf punya anak, alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Mohon maaf, mohon doanya khususnya ibu-ibu. Saya tega meninggalkan istri saya yang sedang hamil 9 bulan, Bu. Jadi tinggal hitungan hari, kami mohon doanya akan jadi bapak, okay? Mohon doanya. Jadi sebenarnya selain untuk ikut menghadiri acara pada hari ini, kami sebenarnya ingin ikut takzim kepada guru kami Al-Maghfurlah Kiai Haji Maftuh Said, yang mana beliau insya Allah hari Minggu besok di Khawli di Malang. Tapi kok kebetulan alhamdulillah ada agenda di sini. Sekali lagi kami sebagai peserta, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menarikkan yang lain, kami harus berdiri di atas Anda semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat. Sebelum kita masuk, ini mungkin jenengan sudah mengenal semua mungkin. Ini guru saya Al-Maghfurlah Kiai Maftuh Said dan Kiai Haji Yusuf Masyar. Mengapa dua-duanya kami tampilkan? Karena secara sanad keilmuan meskipun tidak tertulis, beliau belajar kepada guru yang semata rantai sanad Al-Qur'annya sama. Kenapa? Kiai Haji Maftuh Said, beliau lahirnya mungkin tahun 50. Beda dengan Kiai Yusuf Masyar, tadi saya baca di biografinya beliau lahir tahun 25 insyaallah ya, kalau nggak salah. Mungkin secara umur selisih 25 tahun. Tapi secara sanad keilmuan, baik sanad Al-Quran maupun sanad fikih, sanad ulumuddin, beliau belajar kepada guru yang nanti akan bertemu pada titik yang sama. Mengapa demikian? Karena Kiai Haji Maftuh Said itu belajar kepada Kiai Haji Said Mu'in. Kiai Said Mu'in itu di Bungah Gresik, di Sungon Ngaren, Sungon Legowo. Kiai Said itu mungkin banyak murid-muridnya di Surabaya. Tapi mohon maaf, Kiai Said itu dikenal dengan julukan Asadul Quran. Apa Asad itu? Singanya Al-Quran. Kebayang saat itu ketika kami setoran kepada Al-Maghfurlah Kiai Maftuh Said, kita harus setoran dengan modal astor, Bu.
Astor bukan astor dimakan ya. Astor itu apa? Rotan dibalut pakai solasi coklat. Jadi kalau pagi-pagi siap-siap kita harus merah-merahan. Dan ternyata itu ada sanadnya. Bahkan lebih ngeri lagi, abahnya beliau itu mengajarkan Al-Quran bahkan dengan pecutnya sapi, Bu. Ada gak sekarang? Pecutnya sapi, yang sakit itu justru malah pecutnya ya. Dan itu sampai ada putranya beliau, Gus Hafid, itu sampai membekas di belakang punggungnya itu. Sampai sekarang, bahkan beliau sudah punya anak. Nah, itu memang pola pengajaran di sana seperti itu. Maka tidak heran jika si Dayu termasuk di Kaliwung Kendal, Kiai Haji Yusuf Junaidi, kakak istri saya itu sudah hafal Quran di usia 8 tahun. Sama dengan Kiai Maftuh Said. Begitu juga dengan Kiai Yusuf Masyhar. Kenapa? Kiai Yusuf Masyhar saya pernah bikin tulisan Kiai Husain Jenuh, dan alhamdulillah tulisan ini masuk di buku ini. Mana sih bukunya tadi? Maaf, Bu. Oh, di tas saya. Oh ini. Iya. Ini bukunya masih di pre-order nih, sekaligus saya kenalkan. Ya, alhamdulillah. Hah? Oh. Oke, harganya 70.000. Tapi saya beribu sayang, saya baru tahu kalau tulisan saya masuk di buku ini hari ini. Memang tulisan saya dulu sempat viral. Saya pernah setelah MTQ di Tuban, saat itu saya pernah diceritain oleh Kiai Mas Dugi Abdurrahman bahwa Kiai Yusuf itu dulu awal ngafalkan ke Kiai Husain Jenuh. Maka saya cari Kiai Husain itu di mana? Karena sebenarnya kami itu bukan ahli qiraat, Pak. Jadi dulu ketika kami seminar sama Kiai Ahsin itu, aduh saya itu bukan apa-apa, tapi alhamdulillah karena memang kami penerusan sejarahnya cukup banyak. Jadi alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk bisa seminar dengan beliau di Palembang. Karena memang penelusuran kita lewat penjelajahan sejarah kita adalah lewat penelusuran. Maka kemudian ke Tuban saya cari di mana tuh Jenuh. Oh, saya kok pernah ziarah ke sana karena di sana ada wakila petilasannya Syekh Subakir. Maka akhirnya ternyata gak jauh dari situ, arahnya mau ke Sarang. Maka saya datang ke sana dan alhamdulillah, silakan nanti selain dibaca di buka ini, nanti silakan di Google, ternyata sudah ada 2 website yang mengutip. Saya menulis riwayatnya gurunya Mbah Yusuf dengan judul Mbah Husain Jenuh Tuban, Kiai Wiroi dari Bumi Wali, insyaallah. Nah, jadi ternyata ketika saya coba telusuri, Kiai Husain gurunya siapa? Ternyata beliau belajar ke guru yang sama dengan Kiai Said, yakni Kiai Munawar. Namun saat itu kenapa kok saya berani mengatakan bahwa Kiai Munawar tidak memberikan sanad kepada muridnya? Karena saat itu saja kebayang, gak setor saja sudah ketakutan. Dan ternyata Kiai Husain pun ketika mengajarkan Al-Quran kepada Kiai Yusuf Masyhar, saat itu diceritakan oleh cucunya, beliau belajar di rumah panggung. Nah, di atas panggung itu masih ada ranting yang bergelantungan. Jadi diambil rantingnya langsung dipukulkan, Pak. Kalau Kiai Said itu baru pulang dari pasar, kalau mesti beli pecut. Kalau Kiai Husain itu cukup ngambil ranting langsung dipukulin. Makanya orang-orang Pantura, Gresik, Tuban, Lamongan mungkin hafal Quran kenapa? Karena takut. Nah, iya. Tapi sekarang wallahu alam. Nah, seperti itu. Dan keduanya memberikan pesan yang luar biasa bagi kita semua agar selalu melindungi kita dengan Al-Quran, agar Allah tidak akan memberikan dia dalam kesulitan, dan tiada kefakiran orang hidupnya selalu bersama Al-Quran. Dan 2 prinsip ini menjadi pegangan saya untuk bisa keliling Indonesia, Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tanpa proposal, tanpa bantuan, kita keliling dalam jangka waktu setahun saja. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit kenapa kok, apa yang melatar belakang tulisan ini. Jadi penelitian ini awalnya tadi saya sampaikan bahwa kami diperintahkan oleh guru saya untuk menelusuri siapa sih gurunya Mbah Munawar. Katanya gurunya namanya Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Mungkin pernah dengar ya, mungkin yang bagi yang tahfidz mungkin ada sanadnya demikian. Itu siapa sih? Saya bingung mau nyarinya kemana.
Saya pontang-panting dah ke Kudus, ke mana? Ke Krapia, ke Solo, ke jaringannya Mbah Munawar saya telacak semua. Sampai akhirnya ternyata ada kesimpulan menyebutkan bahwa ternyata beliau tidak berguru secara langsung. Ada mata rantai yang iskot dalam bahasa sana, terputus jalurnya. Karena Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri At-Timyati ini berkawan dekat dengan Syekh Nuruddin Ali bin Umar Al-Mihi yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal bait keempat, samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syaikhinal Mihidil Kamali. Syekh Ali Al-Mihi ini ternyata sudah wafat tahun 1204 Hijriah, sementara Kiai Munawir itu baru lahir 1298 Hijriah dan Kiai Munawar baru lahir 9 tahun kemudian. Maka saya simpulkan ternyata mohon maaf ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau ada sanad Kiai Munawir atau Kiai Munawar bersambung langsung ke Syekh Abdul Karim, saya berani mengatakan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kami sudah ada tata-tatanya, termasuk kita membaca kitab Jawahirul Hisan. Lah ternyata alhamdulillah ketika masa konora Pak. Saya kalau sebutnya konora Pak. Konora na masjid, kon orang mondok, kon orang ngaji misalkan. Ternyata saat itu ada kabar ketika ada masa pandemi seperti ini, orang-orang dulu itu riyadhahnya adalah khataman Bukhari. Saya cari khataman Bukhari di mana, maka ternyata ada di pesantren Lirboyo. Saya datang ke sana meskipun harus dikarantina di Satpol PP, dinaikkan ke mobil Satpol PP 4 jam dikarantina. Ketika masuk Lirboyo, subhanallahnya saya membaca riwayatnya Habib Lutfi bin Yahya yang ternyata abahnya beliau juga min ahlil Quran, bahkan hafal sab'ah dalam jangka 6 bulan, dan itu dibuktikan langsung oleh Habib Lutfi. Saya mendengar langsung dari beliau bahwa abah itu kalau baca Al-Quran tidak seperti apa yang saya baca, sudah memakai qiraat yang lain. Ternyata benar, dan sekarang alhamdulillah beliau pun mengutus saya untuk kemudian melanjutkan penelitian itu, bahkan memberikan nama dengan nama Ats-Tsuraya Al-Munawwir Al-Indonesi, yang artinya cahaya yang terang benderang dari Indonesia. Maka bekal sami'na wa ata'na kepada guru saya termasuk Maulana Habib bin Lutfi bin Yahya, alhamdulillah saat ini, jika dulu gelar saya SAG Bu, Sarjana Alam Ghaib, setelah menikah saya pindah ke Sunda, saya mendapat gelar MA, menantu ajengan. Alhamdulillah. Nggih. Monggo kalau ada waktu silakan berkunjung di pesantren kita. Santri belum banyak Bu, sekitar 500. Nggih, monggo. Nanti tidak jauh lokasinya dari Bogor kota. Oke, kita langsung lanjut ke sanad ya. Oke, maaf. Apa sih sanad itu? Oke, kita ambil sanad dari terminologi ilmu dari mustalah hadis karya Muhammad Siddiq Al-Minsawi. Sanad adalah sesuatu yang terangkat, tempat yang menjadi tumpuan sesuatu. Sanad secara terminologi atau istilah adalah rentetan mata rantai matan yang terdiri dari berbagai orang, berbagai perawi. Atau mungkin menurut Syekh Ali As-Sobuni disebutkan bahwa jika spesifik menjawab masalah sanad Al-Quran, maka adalah al-qiraat, maksudnya al-qiraatu hiya madhabun min madhabin nutki fil Quran yadhabu bihi imamun minal a'immatil qurra madhaban yukhalifu ghairuhu fin nutki bil Qur'anil Karim wa hiya thabitun bi asanidiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika menyebut spesifik apa itu sanad Al-Quran, maka adalah suatu aliran membaca Al-Quranul Karim yang dipelopori oleh imam qiraat yang terdapat suatu perbedaan cara bacaan Al-Quran yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selengkapnya kajian ini bisa dibaca di kitab sejarah qiraat Al-Quran Nusantara. Tapi mohon maaf untuk bagian terakhir masalah sanad ya Kiai Munawar itu yang akan kami gugat. Maksudnya kita akan bedah, kita revisi nanti. Terus apa sih pentingnya sanad itu? Oke lah, memang Agustoni sempat
sempat telepon lama setengah jaman kemarin sebelum saya datang ke sini. Beliau berkata memang di Indonesia ini sanad itu memang tidak seketat di Timur Tengah, termasuk di Syria. Pemberian sanad Al-Quran di Indonesia kebanyakan memang adalah ketika dia sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Padahal kata beliau, sanad Al-Quran itu bukan hanya sekedar sanad hafalan, tapi harus sanad bacaan. Tadi kita sudah banyak mendapatkan pemaparan dari beliau bagaimana membaca makharijul huruf, sifatul huruf, dan yang lain. Karena memang instrumen ilmu tajwid itu ada 6. Yang pertama adalah makharijul huruf. Yang kedua adalah sifatul huruf. Yang ketiga adalah mad wal qasr. Mad dan mana yang panjang, mana yang pendek. Kemudian ahkamun nuni wal mimi as-sakinati. Terus yang kelima adalah waqaf dan ibtida, dan yang terakhir adalah kaidah Rasm Usmani. Ini kalau di Tuhfatul Atfal hanya 2, hanya mad wal qasr sama ahkamun nuni wal mimi as-sakinati. Kalau ingin lengkapnya silakan kita belajar kitab Jazariyah. Termasuk belajar kitab-kitab seperti itu, ada kaidah bahasa Arab mengatakan hifzul mutun hazal funun. Orang kalau hafal matan-matan, kita kan mungkin ngafalin kalau nahwu mungkin Jurumiyah, terus Umaryoto, Imriti Bu ya. Karena kan gak ada harakatnya bisa. Umaryoto, Imriti, Alfiyah, itu kalau dalam nahwu. Dalam ternyata kaidah ilmu tajwid kita bukan di seyogianya kita juga menghafalkan matan-matan. Tuhfatul Atfal nanti naik Jazariyah, Jazariyah naik ke Syatibiyah, Syatibiyah naik ke Durratul Mudhiyah, Durratul Mudhiyah naik ke puncaknya Thayyibatun Nashr. Nah, itu kalau memang keruntutan kalau menghafalkan matan-matan. Kenapa demikian? Hifzul mutun hazal funun. Orang kalau hafal matan-matan akan oleh Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami sesuatu. Nah, termasuk dalam sanad itu tadi. Dan sanad ini penting saat ini maksudnya digelorakan karena ada mengatakan al isnadu minaddin laula istalaqa la man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama, tanpa sanad orang akan bertindak seenaknya dan berbuat sekehendaknya. Nah, ini. Nanti filenya bisa dibagi ya, Bapak Panitia, sudah saya sharekan. Nah, ini pengertian secara umum tentang sanad. Oke. Ini hadis menjelaskan tentang apa sih kok bisa sih ada perbedaan bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dunia. Jadi memang secara riwayat memang ada hadis yang bisa dibaca di situ bahwa malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an denganku satu huruf kepadaku. Maka aku senantiasa mengulang-ulangnya, maka aku senantiasa meminta kepada malaikat Jibril akan menambahkannya lagi sampai kemudian menjadi 7 huruf. Beda dengan sholat. Kalau sholat Rasulullah itu minta korting dari 50 jadi 5. Tapi kalau qiraat justru Rasulullah minta tambah. Kenapa? Di bangsa Arab termasuk di Makkah saat itu, karena hadirmu mampu hapuskan raguku, aku kan selalu setia. Dalam cintamu ku bermuara, takkan cukup ungkapan kata. Engkaulah penghuni jiwa, berjanjilah untuk setia bersama.